Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali bersama saya Fatma di podcast Bincang Desa. Kalau insya Allah bisa. Halo masyarakat desa Talawilia tercinta. Semoga saat ini dalam keadaan yang sehat, walau sudah banyak kue lebaran, namun tidak membuat kita lebar ya. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak BPD Desa Talawilia. Tentunya dengan Bapak Doni M. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat sangat sehat hari ini ya Pak. Alhamdulillah cukup sehat, nggak bisa dapat hadir di pemerintahan desa Talawilia. Alhamdulillah. Kemana aja nih Pak Lebaran kemarin? Kalau Lebaran biasa-biasa saja, kegiatan sehari-hari paling di rumah membawa anak-anak beserta keluarga. Bermain itu saja mungkin, kemudian ke tetangga dan tempat orang tua, mungkin itu saja yang biasa kita laksanakan di hari Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Untuk awal nih, boleh banget Bapak menyapa masyarakat kita pada siang hari ini Pak, dipersilakan. Baik, terima kasih Fatma. Iya Pak. Dalam kesempatan ini saya izinkan saya yang mewakili BPD Desa Talawilia, kebetulan teman-teman yang lain tidak dapat hadir dan kebetulan saya yang diamanahkan menjadi ketua BPD Desa Talawilia. Mungkin karena suasana pada saat sekarang masih bulan Syawal, maka izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh warga masyarakat Desa Talawilia. Semoga kita diberkahi selalu dan diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk awal ini Pak, boleh Bapak ceritakan sedikit bagaimana Bapak bisa tertarik dengan roda pemerintah Desa Talawilia Pak, khususnya di BPD Pak? Sebetulnya bukan tertarik ya. Kenapa? Karena memang sejak zaman saya sekolah dulu memang sudah sering bergelut dengan kegiatan-kegiatan sosial. Berartinya mungkin di OSIS dan juga kegiatan lain di tengah-tengah masyarakat. Kemudian setelah di Talawilia itu berada di Desa Batu Tanjung. Nah, dari proses itulah mungkin kegemaran saya untuk bergelut di kegiatan sosial, aktif terlibat di pemerintahan, mungkin bukan di BPD saja, sebelumnya saya juga berada di LPM di Desa Talawilia. Maka melihat situasi seperti itu rasanya terpanggil saja jiwa sosial itu untuk mengikuti kegiatan di pemerintahan Desa Talawilia dan sekaligus untuk mengasah kemampuan bagaimana sih kita berhidup bermasyarakat itu yang terlibat langsung di dalam pemerintahan. Baik. Berarti Bapak sebelumnya di LPM itu pada tahun berapa Pak? Ya, kalau di LPM sebelumnya itu tahun 2014 atau 2013-2014 kita juga sudah aktif di pemerintahan desa sampai 2004 malahan. Oh, 2004? Ya, 2004 kita sudah aktif di pemerintahan Desa Talawilia. Waktu itu belum pemilihan desa belum secara langsung, tapi mungkin secara penunjukan atau bagaimana waktu itu sistemnya. Berarti itu tuh berapa tahun periode Bapak LPM waktu itu? LPM kita kebetulan ada satu periode itu selama 5 tahun waktu itu LPM. Kita menjabat sebagai ketua di pemilihan yang dilakukan di Desa Talawilia, yang alhamdulillah waktu itu kantor desa kita yang lama di dekat SPBU, dan alhamdulillah sekarang sudah kompetitif kantor pemerintahan desa kita, berkat juga perjuangan dan juga sinergi dengan pemerintah daerah tentunya. Baik, kalau boleh tahu lagi Pak, sejak kapan Bapak menjabat menjadi sebagai ketua BPD? Sebagai BPD pada tahun 2018 setelah pemilihan kepala desa, kebetulan BPD ini juga dipilih secara langsung oleh masyarakat tergantung kepada dusun masing-masing. Kemudian alhamdulillah diamanahkan dan kita dipercaya oleh masyarakat waktu itu dalam pemilihan, ditunjuk dan terpilih sebagai BPD, perwakilan dari dusun. Kemudian dalam proses pembentukan ketua itu tentu ada musyawarah dari masing-masing dusun yang terpilih menjadi BPD. Nah, diadakan rapat dan alhamdulillah dari teman-teman atau bapak-bapak, mama-mama kita yang terpilih sebanyak
9 orang di Desa Telawili ini mengamanahkan atau memberikan amanah kepada saya sebagai ketua BPD di Desa Telawili ini. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari beliau-beliau, sokongan dari orang-orang tua kita, nah, alhamdulillah sampai saat sekarang bisa dijalankan sesuai dengan apa yang diamanahkan tentunya dengan oleh aturan yang ada di daerah kita ataupun secara nasional. Tadi Bapak bilang 9 orang ya Pak ya? 9 orang itu berarti itu pemilihan dari masyarakat. Iya. Ya kemudian dari 9 itu ditunjuk menjadi ketua seperti itu Pak? Iya, yang ketua itu adalah memang dari yang 9 orang ini telah terpilih menjadi anggota BPD, kita semuanya sama. Tentu di dalam suatu organisasi kece orang awak, ada yang di tinggian serantiang didahulukan selangkah. Nah mungkin dalam proses pemilihan itulah amanah tersebut diamanahkan kepada saya. Alhamdulillah ya Pak. Itu periodenya berapa lama Pak kalau BPD? Kalau periode untuk BPD itu per 6 tahun sama dengan kepala desa. Sama dengan jabatan masa jabatan kepala desa. Dan mungkin insya Allah berakhirnya nanti setahun setelah pada saat 2024. 2024 nanti ya Pak? Sudah berakhir. Untuk kalau boleh tahu lagi ragam struktural di BPD itu apa saja Pak? Tuntutan strukturalnya itu tadi ada ketua. Kalau dari strukturalnya, struktur yang ada yaitu kita terdiri dari ketua dan ada juga bendahara, kemudian sekretaris dan ada beberapa 3 seksi di sana yang membidangi kepada kewarganegaraan, ada juga bidang pendidikan dan ada juga di bidang pemerintahan. Nah kemudian kita juga dibantu oleh seorang notulen yang diambil dari luar pemilihan yang dipilih oleh warga, yaitu yang ditunjuk oleh anggota BPD itu siapa yang bisa untuk membantu dalam pencatatan ataupun membantu kelengkapan dari kegiatan-kegiatan BPD tersebut. Oh berarti ini di luar struktural itu ada notulennya berarti Pak? Iya ada, kami ada dibantu. Oh dibantu sama? Itu diamanahkan pada awalnya tidak, tetapi telah adanya aturan baru dari Kemendagri maka dibolehkan untuk mengambil salah satu warga untuk membantu dalam proses kegiatan, misalnya kalau ada rapat mungkin dalam pencatatannya, dalam apa segala macam untuk kelengkapan dari struktur BPD tersebut. Oh, keren sekali ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan peran BPD ini pada roda pemerintahan Desa Telawili ini Pak? Kalau peran BPD itu sudah bersinergi dengan pemerintah desa karena BPD dan desa itu mempunyai struktur yang sama, istilahnya sejajar dengan pemerintah desa yang mempunyai tugas yaitu dalam mengesahkan APBDes tentunya, kemudian ada menyerap aspirasi masyarakat dan kemudian juga ada menyelenggarakan musdes. Nah dalam penyerapan aspirasi ini tentu dilaksanakan dengan salah satunya yaitu dengan acara musdes. Nah dalam musdes ini memang diharapkan jika ada nanti kita setiap tahun itu diadakan dan kemudian ada musyawarah khusus nanti kalau memang ada dibutuhkan. Kalau insya Allah kalau tidak ada rintangan secepatnya itu memang disinggung sedikit masalah bumdes kita. Karena itu tidak terlepas nanti untuk menjadi pendapatan asli desa kita, salah satunya itu dari bumdes ini. Nah kemarin karena ada terkendala, mungkin insya Allah kedepannya akan kita coba untuk memperbaiki. Insya Allah ya Pak ya. Dengan mudah-mudahan dengan kerjasama bersama kita dengan pemerintah dan juga dukungan dari masyarakat Desa Telawili. Kenapa? Karena betul pemerintahan desa dengan segala yang di perangkat-perangkat itu ataupun kelembagaan yang di desa untuk mensejahterakan atau untuk memajukan masyarakatnya. Kalau tanpa ada dukungan dari warga kita secara bersama-sama, itu saya pikir adalah kegiatan yang tidak mungkin dilakukan hanya dengan beberapa orang yang ada di pemerintahan desa ini untuk mengkoordinir beberapa ribu orang di Desa Telawili. Benar sekali. Kita hanya ada beberapa orang, cuman 20 ditambah dengan BPD ditambah ya BPD, Pak ya. Tambah kelembagaan yang lain, tambah PKK. Mungkin kalau dihitung-hitung semuanya yang aktif boleh dibilang mungkin
tidak sampailah bilangan di angka 100 begitu kan. Iya, benar Sementara masyarakat desa kita pada saat sekarang kalau tidak salah sampai 3.000-an atau 4.000-an kalau tidak salah. 4.200 jiwa. Nah, iya, 4.200 jiwa dikelola oleh 100 orang tidak sampai, itu rasanya kalau tanpa dukungan dari warga, saya pikir itu tidak mungkin akan terlaksana. Jadi mungkin mari kita bersama-sama untuk membangun desa Tlewilie ke depannya. Iya, benar sekali. Jadi gitu masyarakat, kita harus sama-sama untuk membangun desa kita ini melalui nanti kita sebagai jembatan untuk ke atas lagi ya Pak ya, menyampaikan dan mewujudkan, berupaya untuk mewujudkan apa-apa saja yang menjadi keinginan-keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk desa kita menjadi lebih baik. Mungkin bukan keinginan tepatnya, tetapi kebutuhan di sana. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang lebih dibutuhkan. Kalau keinginan nanti kita akan menjadi rancu jadinya kan kalau kita melihat itu. Keinginan mungkin keinginan sekelompok warga atau apa, tetapi kita melihat bagaimana kebutuhan di sana, kemudian bagaimana pemanfaatannya secara bersama. Nah itulah yang lebih baik kita dahulukan terlebih dahulu. Baik, berarti lebih ke kebutuhan dari masyarakat ini yang kita lihat gitu ya Pak ya. Iya, baik. Kalau saya nggak salah itu BPD juga membuat perdes ya Pak ya? Ya, alhamdulillah kalau kita bicara memang perdes ada yang kita produk ya tentu bekerja sama dengan pemerintah desa. Karena pada dasarnya yang perdes itu paling tidak ada yang rutin kita bikin tiap tahun, yaitu perdes anggaran, kemudian itu sudah jelas. RPJM ada perdesnya. Kemudian baru-baru bukan baru ini tetapi 2 tahun ke belakang kita produk BPD Desa Tlewilie bersama dengan pemerintah desa, yaitu kita menyiapkan satu peraturan itu tentang pelestarian lingkungan desa Tlewilie. Walaupun mungkin dari segi aturan yang lebih tinggi itu sudah ada aturannya, tetapi tentu perdes ini diharapkan bisa mengatur jangkauan yang ada, yang realitanya ada di desa kita, yang sesuai dengan kondisi dan wilayah serta masyarakat desa Tlewilie. Makanya kita telah membuat satu produk hukum yaitu perdes tentang pelestarian lingkungan desa Tlewilie. Itu. Perdes ini sudah ada di tahun berapa Pak? Baru akan dibuat atau sudah mulai berjalan ini Pak? Ya, kalau perdes ini sudah jalan, itu kalau tidak salah pada tahun 2019-2020 itu sudah berlaku dan memang sudah kita laksanakan, diantaranya itu untuk lubuk larangan itu sudah terlaksana dan itu tidak sembarangan lagi orang yang memancing ikan, menangkap ikan dengan menggunakan segala macam alat lah. Misalnya mungkin dengan menyetrum atau dengan menggunakan pestisida lainnya, itu memang kita larang di perdes tersebut. Kemudian bukan saja hanya di aliran sungai, di sawah, di hamparan sawah juga kita larang menggunakan kutas nih buat belut. Nah, ini kan ciri khas kita nanti agar menjaga ekosistem kehidupan yang ada di Tlewilie. Maka itu sudah berjalan dan 2019-2020 itu sudah kita laksanakan. Yang namanya peraturan itu pasti ada sanksi-sanksinya juga untuk masyarakat ya Pak ya? Biasanya itu berupa apa sanksi untuk masyarakat jika ada yang melanggar peraturan-peraturan tersebut Pak? Iya, kalau secara aturan memang kalau ada kita membuat produk hukum itu tentu di sana ada yang melanggarnya, tentu dengan konsekuensinya hukuman ataupun denda. Nah, di sini kita memang menerapkan di dalam perdes itu adalah hukuman denda. Hukuman denda. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti hukum yang umum, itu kita berhadapan ke negara atau ke istilah orang meja jauh. Kita harus berurusan dengan kepolisian, dengan kehakiman ataupun kejaksaan. Tapi kalau perdes ini kalau memang bisa diselesaikan di pemerintahan desa, kita tidak berharap juga untuk kegiatan pelanggaran ini pelanggaran atau yang melawan hukum ini di proses secara hukum nasional. Tapi hendaknya bisa kita selesaikan di pemerintahan desa ini.
Kalau seandainya itu ada yang melanggar hukum tersebut, mungkin hukumannya itu ada berupa denda yang sifatnya nanti dipergunakan untuk pembangunan di desa Telawili juga. Apakah itu berbentuk semen atau pasir atau segala macam yang berhubungan dengan untuk pembangunan fisik desa Telawili. Pembangunan Mungkin fisik itu yang kita fokuskan kemarin. baik. Ayo masyarakat desa Talawili yang tercinta maupun penonton yang sedang berada dimanapun, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung kepada Bapak Doni M. Nur, juga boleh langsung ditulis di kolom komentar, nanti akan saya sampaikan dan tanyakan langsung kepada Bapak, dan Bapak akan menjawab langsung untuk masyarakat kita. Pembicaranya yang sudah sangat-sangat menarik, kita sudah bahas bagaimana perjalanan Bapak, bagaimana peran dari BPD ini terhadap roda pemerintahan, dan kita juga sudah menyinggung tentang Perdes Telawi Hilye, yang mana salah satunya saat ini diterapkan yaitu tentang lubuk larangan juga ya Pak ya. Itu yang khususnya, tetapi umumnya itu adalah secara keseluruhan itu untuk pelestarian lingkungan untuk menjaga ekosistem di desa Telawili agar tetap terjaga, karena ekosistem itu sebagian untuk penopang ekonomi bagi masyarakat kita di desa Telawili. Misalnya mungkin dengan menangkap ikan, dengan menandukan belut di sawah, itu masih kita perbolehkan secara bukan menggunakan pestisida, tapi memang secara alami yang Secara dilakukan. alami. Kalau memancing silakan, tidak menggunakan kutas ataupun tidak menggunakan setrum dan sebagainya. Karena itu akan cepat menghabiskan ekosistem kehidupan di batang air Umbilin kita. Benar, peraturan ini dibuat untuk kesejahteraan masyarakat juga tentunya, bukan untuk menjadi memperibet, bukan. Jadi kita untuk menjaga kelestarian tersebut agar kedepannya kita tetap dapat menikmati dari ekosistem kita, begitu ya Pak ya. Baik, apakah sudah ada pertanyaan dan sudah ada berapa penonton ini? Sudah bergabung dengan kita, belum ada pertanyaan? Baik, dari penonton kita tunggu ya pertanyaannya dari penonton. Sangat-sangat boleh pertanyaan apa saja yang sekiranya Bapak bisa untuk menanggapi juga. Insya Allah mudah-mudahan apa pertanyaan itu yang akan disampaikan seandainya ada warga menyaksikan, karena ini merupakan adalah momen ataupun wadah untuk menyampaikan informasi bagi pemerintahan, kemudian bagi masyarakat juga. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan pemerintahan desa, informasi-informasinya, saya pikir pemerintahan desa cukup akan menerima itu, dan seandainya bisa dijawab tentu akan dijawab secara langsung. Kalau tidak tentu silakan. Mungkin saya pikir dari tim pemerintah desa Telawili bisa dari masyarakat meninggalkan nama dan alamat. Seandainya tidak bisa dijawab pada saat sekarang, mungkin kalau ditinggalkan nama, alamat, dan juga nomor HP-nya mungkin bisa kita hubungi kemudian hari. Mungkin itu harapannya kepada pemerintah desa Telawili. Baik, siap. Segera mungkin. Pemerintah siap melayani masyarakat gitu ya Pak. Alhamdulillah. Amin. Menyinggung tentang keadaan pada tahun ini Pak, roda pemerintahan Bapak Ferdian Irwan juga hampir berakhir menghitung hari ini Pak. Jadi akan ada pertama karena memang di penghujung dari pemerintah desa Telawili yaitu Pak Desa Ferdian Irwan, dari penghujung, mungkin atas pertama mungkin dari yang mewakili BPD juga mengucapkan ribuan terima kasih, mungkin mengucapkan terima kasih dan juga maaf kepada Ferdian Irwan. Sekarang belum matang lagi kan, karena masih ada hitungan harinya kan, begitu harinya. Mungkin tidak sampai 1 bulan. Mudah-mudahan apa yang terima kasih atas apa yang telah beliau sumbangsihkan terhadap pemerintah dan masyarakat desa Telawili. Dan mungkin di dalam pemilihan selanjutnya kita selaku BPD juga telah melaksanakan beberapa yang ditugaskan atau diamanahkan kepada BPD, yaitu diantaranya telah meminta pertanggungjawaban dari Kepala Desa Telawili, yaitu di sini Saudara Ferdian Irwan. Dan itu alhamdulillah telah terlaksana. Kemudian kita meneruskan berdasarkan tentu ini berdasarkan dari
apa namanya dari Pemdes atau dinas PPA, beliau menginstruksikan untuk membentuk panitian untuk di dalam pemilihan nantinya ada panitia kecilnya untuk melaksanakan pilkades kita nantinya. Dan alhamdulillah itu tahap demi tahapnya telah dilaksanakan dan alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, baik itu dari pemerintah Desa Telawilir maupun dari pelaku dalam hal ini yaitu pemerintah Kota Sawito. Untuk pilkades nanti apakah dari tim BPD itu boleh menjadi panitia, tergabung dalam panitia atau hanya sebagai pendukung di luar, Pak? Sebetulnya di sini BPD dibilang pendukung, tetapi mereka adalah mengawasi serta membentuk panitia kecil di pemilihan kepala desa. Karena memang BPD itu sendiri belum diamanahkan untuk ikut di dalam pemilihan kepala desa ini. Makanya itu yang kita ambil adalah sebagian dari masyarakat masing-masing per dusun, kemudian di pemerintahan desa, orang yang aktif di pemerintah desa untuk melaksanakan pemilihan kepala desa ini. Memang kalau kegiatan yang lain untuk BPD pada saat sekarang ini secara aturan memang belum diamanahkan untuk terlibat langsung, tetapi mereka hanya mengawasi serta membantu untuk kelancaran pemilihan kepala desa ke depannya. Baik, berarti BPD adalah tim pengawas dari kegiatan pilkades serentak ini, Ya, khususnya boleh. Desa Talawi Hilir ya, Pak ya? Boleh dibilang pengawas lah. Iya. Dan BPD juga tentu sudah membantu untuk kelancaran kesuksesan pilkades serentak pada Desa Talawi Hilir nantinya. Jadi suksesnya nanti pilkades itu ada campur tangan dari BPD tentunya ya kan Pak? Tapi nanti diharapkan juga mudah-mudahan dalam acara ini kita memang mengimbau, walaupun nanti masyarakat tidak banyak yang melihat ataupun menonton langsung acara ini, paling tidak nanti adalah menyampaikan dari yang menonton ini kepada masyarakat, memang untuk terlaksananya nanti bagusnya pemilihan kepala desa kita diharapkan memang adalah atensi dari warga kita untuk hadir pada proses pelaksanaan pemilihannya nanti, yaitu pada pemilunya, pada hari H-nya nanti. Diharapkan mari bagi warga atau masyarakat yang sudah sampai pada wajib pilih, yang mempunyai KTP Desa Telawilir, karena persyaratan untuk memilih itu ada aturannya, maka diharapkan betul, kalaupun kita memang tidak bisa sempurna untuk mungkin 98-95, kita berharap di angka 90% lah masyarakat kita terlibat dalam pemilihan kepala desa ini, karena itu akan menentukan bagaimana pemerintah desa kita berjalan ke depannya. Iya benar, karena roda pemerintahan ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat Desa Talawilir seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi ya Pak ya. Karena kita butuh masyarakat, kepercayaan masyarakat untuk menjalankan semua roda pemerintahan. Iya, benar sekali. Masyarakat Desa Talawilir dan penonton dimanapun berada, sekali lagi saya ingatkan, saya bersama Bapak Doni secara langsung ini hanya berlangsung selama 30 menit. Dan jika ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, maupun saudara-saudari yang sedang menonton kita dimanapun sedang berada, boleh langsung ditulis di kolom komentar, nanti akan saya sampaikan langsung kepada Bapak, atau titip salam juga boleh, nanti akan saya sampaikan langsung. Dan Bapak insya Allah akan menjawab jika pertanyaan tersebut ada ininya, bisa Bapak jawab, bakal Bapak jawab, seperti itu. Baik Pak, untuk 17 Mei 2023 ini, nanti pemilihan serentak ini, tadi Bapak juga sudah menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, terlebih yang mempunyai, tentunya yang mempunyai KTP Talawi Hilir, untuk memilih pemimpin kita, siapa yang akan menjalankan nahkoda perahu kita ini, kemana yang akan dibawa pemerintahan ini. Lalu nanti juga ada kegiatan-kegiatan sebelum itu ya Pak ya, seperti pembacaan visi misi juga ya Pak. Iya, itu insya Allah akan dilaksanakan penyampaian visi misi
dari calon ataupun dari kandidat kita yang akan maju di pemilihan kepala desa tahun sekarang ini. Berarti nanti penyampaian visi misi itu juga berada dalam pengawasan BPD juga nantinya, Pak? Ya, tentu kita bekerja sama dengan pengawasan BPD, kemudian juga ada tadi dari panitia PPKD, panitia pemilihan kepala desa. Mungkin mereka inilah yang akan lebih banyak terlibat di dalam kegiatan ataupun di dalam urusan masalah pemilihan kepala desa. Itu mungkin PKD. Ya. Sejauh ini permasalahan pada tahap-tahapan pilkades ini apakah lancar, aman, dan terkendali, Pak? Dalam pengawasan BPD? Ya, tentunya. Alhamdulillah kalau kendala boleh dibilang atau boleh dikatakan tidak ada kendala yang begitu berarti. Semuanya bisa kita selesaikan dengan bekerja sama, bermusyawarah. Kita bekerja sama, bersama-sama kita bekerja dengan pemerintahan, BPD, serta meminta petunjuk atau arahan dari dalam hal ini yaitu Pemdes, Dinas PPA. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang masih berjalan lancar, aman. Itu yang terlaksana pada saat sekarang. Dan insya Allah mudah-mudahan ketika nanti akan diadakan visi misi ini, mudah-mudahan ini terkumpul. Memang ada sedikit bukan kendala namanya, tetapi memang kita karena keterbatasan anggaran. Baik. Nah, dari segi anggaran kalau kita lihat, memang untuk penyampaian visi misi ini anggaran yang disediakan oleh pemerintah kota kita memang belum ada sampai saat sekarang. Tapi dengan kita duduk bersama dengan pemerintahan desa, kemudian BPD dan juga panitia kecil pemilihan kepala desa ini kita duduk bersama, maka kita berinisiatif untuk mengharapkan uluran tangan. Nah, ini uluran tangan lagi. Ini tidak terlepas nih Fatma, karena memang kalau kegiatan itu kita melihat tidak terlepas dari anggaran. Nah, karena itulah kita mencoba membuat proposal dan meminta bantuan kepada mungkin saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang ada di desa Telawili ini yang mempunyai rezeki lebih, nanti kita menyampaikan proposal itu. Mudah-mudahan dengan itu bisa terlaksana kegiatan penyampaian visi misi ini, Fatma. Karena penyampaian visi misi ini memang sangat sangat penting sekali dalam kegiatan pemilihan kepala desa ini. Kita akan melihat karakter seseorang yang akan memimpin kita nantinya ke depan, karena salah satunya saya juga sebagai warga tentunya. Walaupun pada saat sekarang kita adalah sebagai BPD, tapi tidak terlepas tentu sebagai warga. Kita akan melihat bagaimana calon-calon kepala desa kita nantinya menyampaikan orasinya atau menyampaikan visi misinya untuk 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depannya. Karena masih 6 tahun kalau tidak salah saya. Nah, 6 tahun ke depan itu kita kena tahu dari awal ini. Kalau dari awal kita tidak tahu atau tidak bisa menerima visi misi dari pemerintah kepala desa itu, tentu pemerintahan ini tidak akan berjalan baik. Dan menjadi catatan juga, karena desa Telawili ini ada, kalau diibaratkan nih Indonesia, Telawili ini ibaratnya DKI-nya di Kecamatan Telawili ini. DKI-nya ya, Pak. Karena orang kiblatnya memang Telawili ya, gitu kan, menjadi percontohan. Dan insya Allah kedepannya itu akan lebih baik kalau kita memang bisa bekerja sama, baik itu pemerintahan dengan kelembagaan yang ada, kemudian dengan masyarakat dan juga dengan pengusaha-pengusaha kita yang mempunyai. Ini loh, semuanya agak left goals-nya banyak begitu kan, menengah ke atas lah kalau ini. Boleh saya bilang bukan melihat menyampingkan desa-desa lain, tidak, tetapi memang udah beberapa semenjak saya menjadi LPM itu memang Telawili ini sudah menjadi di Kecamatan Telawi gitu. Amin. Tentu kita berharap pemimpin berikutnya tetap bisa menjaga amanah-amanah tersebut dan apa yang sudah menjadi hal positif di desa Telawili ini tentunya ya Pak ya. Dan tentu dapat hendaknya lebih meningkat lagi. Lebih meningkat lagi, itu harapan dari Bapak untuk lebih meningkat lagi ya Pak. Jangan adanya nanti terpilih yang baru, karena kita sekarang sudah teknologi canggih, sudah canggih.
sekarang bagaimana mindset kita sebagai pemimpin itu untuk memanfaatkan apa-apa yang fasilitas yang telah disediakan gitu. Amin. Salah satunya podcast kita ya Pak, Bincang-Bincang Salah Desa satunya ini. alhamdulillah ya. Iya, Karena alhamdulillah. Pemda Sulawesi sudah banyak, saya melihat juga ada IG-nya, ada Iya, podcast siaran alhamdulillah. langsungnya, Iya. FB-nya juga ada. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi Desa Telawili itu sudah bisa diakses. Memang rata-rata kalau kita melihat pemanfaatan informasi ini, memang kalau kita melihat umurnya memang mungkin udah umur yang muda-muda, sudah banyak yang menggunakan teknologi sekarang, yang memanfaatkan teknologi. Nah, dengan itu mungkin kepada yang muda-muda ini diharapkan juga bisa menyampaikan dan diharapkan juga bisa terlibat di dalam pelaksanaan pembangunan Desa Telawili. Jangan malah berkuar-kuar di luar, tapi kita tidak menyampaikan secara bertanggung jawab. Nah, yang kita harapkan di sini kan menyampaikan secara bertanggung jawab. Misalnya meninggalkan nama, itu bagaimana? Kita pemerintah Desa Telawi Hilir cukup menerima kritikan, bisa kita menerima kritikan, tapi yang sifatnya membangun. Membangunnya bagaimana? Tentu dengan bertanggung jawab. Jangan kita istilah kata orang buat cerita lapau. Kalau cerita lapau, habis di situ kita keluar enggak boleh itu, enggak terang gitu kan. Nah, kita mengharapkan yang muda-muda, apalagi Desa Telawi Hilir mungkin dari segi pendidikan dari anak-anaknya alhamdulillah sekarang sudah mulai agak banyak yang mengikuti ke jenjang yang lebih tinggi begitu. Amin. Tapi pemuda-pemudi sekarang ini akan sangat-sangat terpacu semangatnya lagi apabila nantinya kita, insya Allah kalau kita itu bisa mengadakan perlombaan-perlombaan seperti itu yang berhubungan dengan gadget, kecepatan teknologi ini, Pak. Insya Allah, amin, mudah-mudahan. Dan kita selaku BPD juga mendukung dari yang sudah-sudah, kita juga bekerjasama dengan pemerintahan Desa Telawili bersama juga membuatkan patihnya, ada forum anak Telawili, kemudian juga ada forum mahasiswa kalau tidak salah kita. Nah, itu kita manfaatkan, kita akomodir mereka semuanya, kita sesuaikan nanti dengan anggaran yang ada. Nah, kalau tidak ada anggaran nanti, kalau memang anggaran itu terbatas, karena memang dari segi anggaran kita terbatas, dan di setiap anggaran itu sudah ada istilahnya aturan-aturannya. Nanti kalau kita memang bersama-sama untuk kemajuan desa kita, tentu kalau masalah anggarannya bisa kita carikan solusinya nanti. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita memang bersama-sama untuk memajukan Desa Telawili. Iya. Jadi ditunggu ya pemuda-pemudi, nanti kreativitasnya akan kita dorong lagi dengan berbagai event perlombaan ya Pak ya. Jangan lupa untuk selalu mengajak teman-temannya untuk memberikan saran, itu boleh, tapi asalkan saran dan kritikan itu membangun untuk negeri kita sendiri dan membangun bagaimana pemerintah desa kita ini menjadi lebih baik tentunya. Baik Pak, sepertinya kita sudah di penghujung-penghujung waktu. Apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kita atau penonton kita dimanapun berada? Sudah 5 menit lagi waktu kita bersama Bapak. Baik, di 5 menit terakhir ini Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mungkin roda pemerintahan kita, kepada masyarakat kita, tentunya untuk mengajak Pilkades kita sekali lagi boleh ya Pak ya? Iya. Mungkin dari penghujung bilang tadi ada penghujungnya. Pertama mungkin harapannya tolong informasi bagi adik-adik kita atau bagi masyarakat Desa Telawili yang sempat untuk menyaksikan acara ini. Saya menghimbau kembali tolong disampaikan kepada ama-ama kita, etek-etek kita atau apa-apa kita, sanak saudara kita tentang informasi-informasi yang ada di pemerintahan Desa Telawili. Dan kemudian ketika ada masukan-masukan ataupun yang sifatnya membangun dari masyarakat, tolong sampaikan secara bertanggung jawab, tentu dengan adanya bukan hanya sekedar kita memberikan protes ataupun tetapi juga ada solusinya, jalan keluarnya yang diberikan. Nah, itulah nanti itu akan menjadi pertimbangan secara bersama-sama. Kemudian mungkin untuk pemilihan kepala desa besok, mudah-mudahan ini berjalan lancar dan sesuai dengan kita bisa mencapai setidaknya
90% ke atas itu harapan kami dari BPD, karena itu akan menentukan sekali partisipasi dari masyarakat untuk menentukan pimpinan mereka di desa ini, karena ini pemerintah desa ini adalah yang paling ujung nih, yang terdepan nih Fatma. Karena keberhasilan suatu pemerintah itu kalau tidak topang dengan desa ini, maka akan sulit juga bagi pemerintah yang di atasnya untuk menyatakan satu daerah itu akan maju, karena ini adalah yang terdepan sekali mereka atau kita-kita yang di desa ini ya, yang lebih tahu dengan situasi keadaan yang ada di desa Telawihilir. Amin, benar sekali. Terima kasih ya Pak ya. Tentunya nanti untuk apakah itu dari penonton ya Pak ya? Ada saran untuk tema kita selanjutnya? Baik. Terima kasih Pak Doni M. Nur yang sudah menyampaikan dan bagaimana harapan-harapan beliau kepada pemuda-pemudi untuk umumnya, khususnya yaitu pemuda-pemudi Desa Talawihilir yang ingin berkontribusi dan yang mari kita sama-sama untuk membangun Desa Talawihilir menjadi negeri yang lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan tentunya seperti kacamata beliau, dan beliau sudah mendengar banyak juga, dan beliau sudah lama terjun di lapangan, juga sudah melihat Talawihilir ini seperti DKI Jakartanya Indonesia ya Pak ya, dimana di sini sudah banyak perkembangan, sudah banyak kekuatan dan juga untuk lebih maju lagi, lebih baik lagi untuk kedepannya tentunya. Baik masyarakat Desa Talawihilir, tentunya pemerintah Desa Talawihilir tidak terlepas dari pengawasan BPD juga, dan bagaimana peran-peran BPD pada roda pemerintahan Desa Talawihilir ini juga telah disampaikan oleh Bapak Doni M. Nur secara rangkum tadi yang sudah disampaikan. Insya Allah kedepannya Bapak juga akan terus membimbing, dan nantinya tahun 2024 juga terjadi pemilihan lagi ya Pak ya, untuk BPD ini, dan Bapak juga bisa kemungkinan terpilih lagi, atau ada periode masing-masing seperti kepala desa ini Pak, hanya boleh 2 periode atau 3 periode? Kalau pembatasan sampai saat sekarang belum ada pembatasan secara aturan, dan tentu mungkin kalau memang masih dipercayakan diamanakan oleh warga nantinya, karena BPD ini tentu ada per dusun, kita terdiri dari 4 dusun, dan rata-rata satu dusun itu ada 2 orang yang terpilih nantinya, walaupun di dalam pendaftarannya nanti ada 5 orang atau ada berapa saja, silakan nanti kalau BPD bagi masyarakat kita juga mengimbau ini ada keterlibatan, jangan ketika kita membutuhkan orang yang punya pikiran untuk memajukan desa kita, mereka malah tertahan atau hanya berbicara di warung atau di lapau istilah orang kita kan. Tapi mari kita tunjukkan kita berpartisipasi, tentu dengan mengikuti kompetisi istilahnya. Kita bersama-sama mari kita mendaftar, nanti ada di 2024 untuk BPD ini mengasah kemampuan kita, apa-apa tugas BPD nantinya ada, mari kita bersama-sama untuk memajukan Desa Telawihilir 2024 nanti. Kalau BPD kemungkinan itu bulan berapa itu Pak kemungkinannya? Kalau kemungkinan kalau tidak salah bulan Juni Juli nanti, kalau tidak salah Juni Juli kita. Berarti pertengahan tahun ya Pak? Ya pertengahan atau lewat sedikit lah nanti, sesuai dengan aparan. Ke bulan September kita habis, mungkin Oktober atau November kalau tidak salah itu September. Tapi prosesnya itu sudah dimulai dari Juni atau Juli, itu prosesnya udah pendaftarannya ataupun sudah dimulai pada saat itu. Baik, berarti ayo masyarakat yang memiliki pemikiran-pemikiran cemerlang, ini ada batasan umurnya Pak, minimal umur yang ikut? Kalau minimal kemarin kalau tidak salah belum, tetap maksimalnya juga tidak, tetapi dia mempunyai, kalau minimal itu 20-an ya istilahnya, memang sudah tamat atau sudah dewasa. Kalau tidak salah saya di umuran sekitar 25-an. 25-an ya Pak? Iya. Kalau arti kata, kalau memang ada yang muda-muda ingin maju 25 itu, saya pikir itu kalau mereka kuliah itu sudah ada untuk penyusian dengan masyarakat itu setahun atau 2 tahun bagi yang S1. Nah kalau bagi D3 tentu ini udah 3 tahun atau 4 tahun dia berkolaborasi dengan masyarakat, dan bisa memanfaatkan ilmu yang mereka dapat di bangku sekolah atau di bangku universitas nantinya, mencoba untuk di tengah-tengah masyarakat.
Iya, bener. Langsung terjun ke lapangan ya, Pak ya? Ya itu yang kita harapkan ya. Jadi mereka mencari sendiri bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat, bagaimana ketika berhadapan dengan masyarakat, bukan hanya dengan textbook. Kalau textbook kita sudah jelas membaca, kemudian 1+1=2, tapi ketika berhadapan dengan masyarakat, inilah yang sulit. Walaupun ada nanti di bangku sekolah atau di bangku kuliah kita mempelajari bagaimana watak masyarakat itu, tetapi itu terkadang itu tidak sinkron dengan keadaan di lapangan di mana. Bagaimana kita menalarkan itu semua nantinya itu tergantung kepada kita masing-masing. Baik, karena secara apa yang didapatkan di dalam kelas itu berbeda dengan apa yang ditemukan di lapangan ya Pak ya? Ya, sangat berbeda. Sangat berbeda sekali. Kamu tertantang? Ayo, iya. Mari kita bersama untuk memajukan Desa Telawi Hilir. Nah, itu sudah Bapak Ketua BPD langsung yang mengajak pemuda-pemudi. Sepertinya emang pemuda-pemudi ini yang jadi pemotor untuk kemajuan suatu negeri ya Pak, iya. Saat ini. Karena memang pemuda itu kita bilang masih istilahnya apa ya, mereka cekatan, kuat, dan bisa mengempatkan apapun. Karena Soekarno juga pernah bilang, beri saya 10 pemuda, kan? Akan saya goncang dunia. Amin. Semoga pemuda-pemudi Desa Talawi Hilir ini seperti yang Bapak Doni sampaikan ya, bukan pemuda-pemudi yang sibuk dengan rebahan ya Pak ya. Sibuk dengan gadget mereka, dengan kegiatan mereka masing-masing, tapi luangkanlah waktu mereka untuk membangun desa kita. Kalau memang mereka ingin berada di Desa Talawi Hilir, manfaatkanlah ilmu yang mereka perdapat itu. Baik, sepertinya kita sudah di penghujung acara ini Pak. Sudah 5 menit berlalu sepertinya. Terima kasih kepada Bapak Doni M. Nur yang sudah menyempatkan hadir, sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada penonton masyarakat Desa Talawi Hilir khususnya yang sudah menonton podcast kita setiap 1 kali seminggu, insya Allah setiap hari Jumat pada pukul 14 hingga 14.30. Yang itu podcast ini hanya berlangsung selama 30 menit siaran langsungnya. Bincang-bincang desa Talawi Hilir insya Allah bisa. Kalau kita bersama-sama, ada ujungnya ternyata Pak. Kalau kita bersama-sama. Ya kalau tidak bersama tadi sudah dibilang. Kalau tidak ada kebersamaan tentu apapun yang kita usahakan itu